Terus mama mbak make tiap kali itu dilewat. Gimana sih Pak Budi mendefinisikan arsitektur Pak Budi sekarang itu apa yang Pak Budi kejar atau visinya tuh apa sih dalam berarsitektur terutama di BPA dalam berkarya? Ya jadi karena perjalanan saya jadi saya merasakan proyek itu sebuah anugerah untuk menciptakan karya. Anugerah karena ada klien yang harus bayarin, kita bukan seniman gitu, itu beda. Dan ada seni untuk bernegosiasi dengan banyak orang, dengan klien, dengan kontraktor, tukang yang bisa apapun untuk menuliskan satu konsep. Jadi kalau untuk menjadi arsitek murni itu bagaimana mentransformasikan satu konsep ke dalam satu desain. Nah, BPA itu saya membentuk namanya research based firm. Jadi arsitektur yang berbasis riset supaya hasilnya baru, inovasi baru gitu. Saya tidak ingin mimik. Dulunya saya mengador Tato Ando banget. Tapi setelah saya di Belanda, saya merasa bahwa saya nggak ingin terjebak pada material. Misalnya di sini karena material yang murah bambu ya saya nggak, tapi saya berusaha semua material harus bisa. Itu ungkapan bahasa. Bagaimana kita berbahasa gitu. Bahasanya bisa pakai kayu, bisa pakai batu, pakai apapun itu bahasa. Nah, karena saya waktu di Belanda belajar sama Winnie Mas, MVDV itu yang diutamakan adalah programming gitu. Nah, jadi kalau Winnie Mas itu secara kota besar itu programming, terus kemudian materialnya ya apa aja kayak Rem Koolhaas. Jadi dia menggunakan material apa aja gitu, apa yang murah yang ordinary gitu, terus dipakai lagi. Itu saya senang banget. Tapi yang penting programnya jadi inovatif gitu. Nah, ya titik poin setelah jalan-jalan itu kan saya memang menang Bung Kaco Award. Jadi menang Bung Kaco Award menyebabkan saya bisa keliling Jepang. Nah, keliling Jepang terus kerja di Kuma itu kayak Kuma. Nah, selama di Kuma itu jadi saya belajar detail. Jadi in millimeter. Jadi saya membagi dua tahap. Di Kuma belajar milimeter dari skala milimeter, sementara di Belanda di Winnie Mas belajar kilometer persegi. Jadi yang besar-besar skalanya itu, yang Kuma skalanya kecil. Tetapi yang di Kuma itu sensitivitas pada material. Kalau di sana nggak perlu sama material. Jadi dua ini menurut saya udah cukup untuk modal dasar sebagai arsitek. Jadi modal dasar sebagai arsitek bukan uang, tapi konsep berpikir. Itu yang paling penting. Kalau Anda lihat karya, kita lihat ya Mas Mama saya itu sama dalam hal buka kantor setelah 10 tahun. Itu sesuatu yang saya lulus 95, saya buka kantor 2005, kantor resmi beneran gitu. Mamo juga sama 10 tahun, Mas Aam 10 tahun gitu. Jadi menurut saya itu adalah sebuah proses sampai satu titik kematangan. Setuju Bang. Dan pada umur memang udah 10 tahun dari itu tuh memang umur kita juga udah beda sih cara membuat suara. Nah sebenarnya waktu itu tuh waktu dimana kita menentukan apakah kita menjadi staf arsitek selamanya atau mau menjadi chief architect. Ya nggak Mas Ani? Itu. Kalau tadi kan sempat ke Belanda, nah itu timeline-nya gimana Pak? Dari yang kan sempat ke Jepang terus sempat di Kuma, nah setelah itu baru. Nah jadi di Kuma itu kan memang karena itu ya hadiah dari Bung Kaco tuh uangnya banyak banget. Saya tuh udah karena Indonesia pas krisis ekonomi itu kalau di kurs tuh uang pendapatan saya per bulan itu sama dengan gaji menteri gitu. Nah itu kan cuma masalah bagaimana kita memilih uang kan.
bisa aja saya kumpulin, saya beli rumah selesai. Cuman kan saya melanjutkan pencarian saya gitu. Nah setelahnya waktu itu adalah critical time 2002 itu critical time bagi saya, karena waktu saya pas di Berlaga Institute itu saya bagian interview gini untuk arsitektur besar. Saya sampai ngajak jalan Jadid ya sama Alejandro, pokoknya ini karena saya di sana paling jungkir balik lah, mau ngelapin pisah, nyiapin PowerPoint semuanya. Jadi happy lah dekannya itu. Jadi kalau arsitektur udah, kalau mau urusan apa mau pergi aja gitu. Jadi sampai saya dikeliling-keliling di Rotterdam, saya yang take care gitu. Nah sebenarnya Kuma diundang waktu itu, saya yang mewawancarain Kuma itu waktu di kampusnya itu. Nah waktu Kuma itu malam itu juga Kuma ngajak makan malam. Kuma, kamu boleh milih restoran mana? Oke deh, saya pilih restoran terbaik di Rotterdam. Namanya apa ya? Sri apa ya? Bukan Sri yang mahal banget, saya nggak mampu lah. Terus dia minta tolong di appointment saya mau makan malam sama ini Budi Pradono gitu. Nah ternyata waktu itu Kuma ngajak balik ke Tokyo. Jadi Budi, kalau kamu siap, kamu kembali ke Tokyo. Jadi intinya setelahnya itu adalah sebuah saat dimana saya harus menentukan. Kalau saya kembali ke Tokyo, otomatis saya jadi karyawan selamanya. Karena sekarang ada angkatan saya di Kuma, ada Shirahama, ada beberapa yang udah 17 tahun kerja sama Kuma. Itu angkatan saya sampai sekarang. Nah ada yang bareng-bareng keluar, salah satunya Hiroshi Nakamura. Jadi buka kantor sendiri Hiroshi Nakamura, saya gitu. Sorry aku agak lupa, duluan Berlage dulu atau duluan dapat beasiswa di Jepang dulu? Oh dapat beasiswa di Jepang, karena waktu itu beasiswanya itu kan Bung Kaco itu lembaga yang bagus banget, kita nggak ada di sini. Jadi Bung Kaco itu lembaga yang membiayai arsitek Jepang kerja di Rempulha. Jadi ada arsitek top di dunia itu, mereka kalau dapat beasiswa ini kantornya nggak perlu bayar. Gila, tahu ya? Jadi ada arsitek Jepang bisa kerja di Zoom Novel, di arsitek top Rempulha, VTV, semuanya di seluruh dunia dibiayain oleh Bung Kaco. Nah Bung Kaco ini milih yang talented Asian architect dari Thailand satu, dari Indonesia satu. Waktu itu saya pemenangnya. Nah finalisnya Vivi Mamo, bukan Cung. Vivi Mamo, aku 3 orang itu di antara 3 itu. Nggak curang, dia menangnya dia pakai jas. Oh gitu ya, pakai jas. Pakai jas aja. Iya rapi banget. Tahu. Si Vivi cerita katanya, Budi Pradono gila rapi banget katanya, bentar gue begini banget ya. Bukan karena itu loh, gue bilang gitu. Ya waktu itu memang lainnya kan mungkin di interview biasa aja, saya gimana caranya ya. Jadi saya bikin panel gede, bikin foto-foto. Ya ini kalau saya dapat uang itu untuk apa? Saya kan mengelilingi Jepang, ini project yang harus dikunjungi ini. Terus kerja di kantor arsitek nggak tahu mana, ada Warukisi, Tado Ando, Kuma, 3 itu calonnya. Ternyata habis diterima, saya langsung apply. Nah diterima di kantor Kuma. Nah baru setahun, ini teman-teman Amin ke Jepang ya, masalah segala macam. Wah gila banget. Kita ketemuan ya, tahun 2000 itu kan? Iya. 2000. Oh, berarti setelah yang Iya, setahun setelah dari Eropa. Iya. Terus Budi diterima di itu